Oke, selamat malam YouTube. Kembali bersama saya Marlindo di channel ini. Jadi malam ini saya akan menjelaskan terkait kenapa sih kita kalau bisa itu modalnya sedikit mungkin, profitnya sebesar mungkin. Jadi seperti demikian. Ini grafik ya. Ini rugi atau modal, kemudian ini profit atau keuntungan. Jadi apabila kita awal-awal sudah di sini, modalnya sudah 100 juta. Ini grafiknya selama sekian ini kita nggak tahu ini berada di titik ini itu berapa tahun. Ini bisa aja 1 tahun, bisa juga 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Jadi selama 1 tahun pertama ini kita tetap mengalami kerugian. Bahkan ada beberapa profesi yang kita harus menggelontorkan uang segini banyaknya, kemudian kita mendapatkan gajinya. Itu sangat, menurut saya sangat selama itu kita masih memakan uang kita sendiri gitu, bukan memperoleh keuntungan terkait tenaga kita maupun terkait barang kita. Kemudian apabila kita dibalik modalnya itu sedikit mungkin, misalkan modalnya 1 juta, kita bisa membeli produk misalkan produk yang 20 ribuan, kita bisa membelinya mungkin 10 macam atau berapa, kemudian kita coba untuk menjualkan, dan ini lebih ringan untuk mencapai profitnya. Bisa saja bahkan 1 bulan atau 2 minggu sudah bisa membalikan modalnya. Bahkan margin saya itu, saya modalnya 350.000, sekarang ya udah terjual 400 botol, omset saya udah 7 juta sampai 8 juta. Padahal awalnya 350.000 itu 1 bulan. Sebenarnya itu baik modalnya itu cuman 1 hari. Dalam 1 hari itu saya udah baik modal terkait marketing itu. Jadi 1 hari udah kejual semua, kemudian malah untung. Jadi sebenarnya itu kita kalau modalnya kecil itu untuk memperoleh keuntungannya itu lebih mudah. Kalau kita modalnya besar di awal, kita akan semakin lama untuk memperoleh keuntungannya. Dan lebih beruntungnya yang modal kecil itu, kita kalau gagal, kita tidak terlalu memusingkan terkait kendala dananya. Jadi cuman kita untuk pembelajaran terkait pengalaman kita ketika berbisnis itu seperti ini loh. Kita bisnis ini tuh kesulitannya ini. Jadi kita bisa memperbaikinya di bulan depan, kemudian di tahun depan dan sebagainya. Jadi kita bisa membanting setir dengan cukup mudah. Misalkan kita tahun lalu kita jualan tahu goreng misalkan, itu misalkan kita kurang beruntung, jadi gagal. Mungkin kendalanya terkait
tren kita kalah dengan tahu balik misalkan, karena bisnis tren itu terkait kesenangan ya, terkait kesenangan seorang pelanggan. Kemudian kita dapat langsung banding setirnya, misalkan kita jualan perabot rumah tangga misalkan, jadi kita langsung banding setirnya itu dengan mudah sekali, tidak perlu untuk menunggunya lama, mengumpulkan uang lagi kemudian dan sebagainya. Berbeda dengan modalnya yang sudah besar, misalkan 100 juta itu dia maunya itu komplit. Kemudian seperti bisnis-bisnis yang sudah besar itu memang modalnya sudah besar gitu. Misalkan kita pertamanya langsung sewa tempat, langsung gaji karyawan, punya karyawan banyak, langsung otomatis, serba otomatis. Bahkan kita sendiri bisa juga tidak tahu bisnis itu apa, terkait terjun langsung itu tidak tahu, kalau kita sendiri yang nangani mungkin nggak tahu jadinya apa, apalagi orang karyawan gitu. Jadi kita itu sebenarnya kalau bisa lebih pandai daripada karyawan kita, jadi tidak dibodoh-bodohi gitu. Kemudian pengalaman saya pribadi, saya pernah bisnis itu modal yang besar tuh cuman sekali. Bisnisnya itu ya itulah, saya nggak mau menyebutkan. Itu modalnya itu lumayan besar, puluhan juta, dan dalam 3 bulan saya sudah tidak kuat untuk mensubsidi terkait operasionalnya, jadi saya tutup langsung. Itu sebuah pengalaman yang menurut saya sangat pahit. Itu modalnya puluhan juta, itu waduh, banding setirnya sebenarnya sangat susah menurut saya. Kemudian bisnis saya yang berhasil itu rata-rata ya modalnya kecil, jadi kita terjun langsung ke lapangan, bagaimana kita terkait menjualnya, terkait prosesnya, pembuatannya, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lebih berusaha untuk menaikkan profit kita sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita tidak terbebani terkait gaji karyawan, sewa tempat, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Apabila kalian menyukai video ini, dapat share-nya kepada teman-teman kalian atau saudara kalian. Apabila video ini dapat membuat kita semakin terbuka pikirannya. Jadi sebenarnya itu bisnis itu terkait keuntungan atau profit, bukan terkait modalnya berapa atau nantinya sebesar apa. Jadi kita kalau lebih kecil mulainya lebih mudah itu. Jadi mungkin cukup sekian. Semoga kita semua dapat mendapat rezeki yang melimpah, barokah, bermanfaat di dunia atau akhirah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.